kita cukup strong dalam hal ini, melarang anggota ataupun industri di dalam sistem pembayaran untuk memfasilitasi transaksi kripto ini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Salam cerdas untuk kita semua dan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu murah rezekinya. Oke teman-teman, kali ini saya masih fokus membahas terkait dengan Pi Network. Ada yang katakan begini ke saya, abang juga cari subscriber kok, abang juga cari view kok. Saya kalau cuman ingin mencari view atau subscriber saja, nipu itu lebih gampang teman-teman. Membuat berita kebohongan itu lebih gampang. Karena saya lihat yang membuat berita kebohongan tentang Pi Network itu view-nya lumayan dan luar biasa teman-teman. Kalau saya ingin seperti itu, saya sampaikan saja Pi Network yang baik-baik. Padahal semua itu adalah kebohongan. Nah, kenapa saya selalu membahas Pi Network ini dari sisi yang berbeda? Karena sampai dengan hari ini, dan mungkin teman-teman banyak juga di luar sana yang main namanya Indodax, Binance, dan lain-lain sebagainya. Artinya banyak teman-teman yang memahami aset kripto. Walaupun mungkin tidak sedalam trader-trader profesional. Pada prinsipnya adalah Anda memahami tentang yang namanya fundamental dan utilitiesnya dari setiap aset kripto yang Anda tabung. Nah teman-teman, ada yang menarik di Pi Network ini yang membuat saya untuk lebih mendalami apakah bisa Pi Network ini menjadi alat pembayaran di kemudian hari. Memang secara manusia kita tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi kita juga harus melihat salah satu kedaulatan dari negara Republik Indonesia, saya bicara khusus negara Republik Indonesia, adalah mata uang yaitu rupiah. Dan itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Nah, teman-teman, kalau Anda melihat di dalam penyusunan undang-undang tersebut, itu sudah dipikirkan secara matang-matang, teman-teman ya. Bukan asal-asal kita membuat. Lalu di channel sebelah dia katakan, nanti kalau open mainnet, barulah akan diregulasi. Saya pikir regulasi itu sebenarnya sudah ada. Kalau namanya cryptocurrency, dia hanya diakui sebagai aset. Dan itu final. Bukan hanya Indonesia, tetapi banyak negara. Kalau teman-teman sebenarnya menonton kuliah umum dari Ibu Sri Mulyani, ya, Menteri Keuangan kita, di situ jelas dia katakan bahwa pemerintah juga sedang mencoba untuk, saat ini sudah white papernya, menerbitkan yang namanya uang digital yaitu Garuda. Karena fokus utama dari uang digital rupiah ini adalah bagaimana uang kita bisa juga berlaku di negara lain. Itu maksud kenapa ada G20. G20 itu kan berbicara tentang ekonomi. Nah, teman-teman, kalau Anda menonton kuliah umum dari Ibu Sri Mulyani, dia katakan di situ kenapa sampai saat ini belum bisa untuk menerapkan yang namanya digital currency atau uang digital seperti yang ada saat ini yaitu rupiah. Karena belum bisa terkontrol yang namanya supply-nya. Apa dampaknya ketika supply itu tidak bisa terkontrol? Yaitu inflasi. Nah, kalau inflasi teman-teman yang akan menderita itu adalah 280 juta jiwa. Jadi kita tidak boleh egois untuk berpikir bahwa saya di komunitas Pi Network akan menjadi kaya. Karena kalau hal itu tidak diatur, tidak terregulasi, dan juga tidak dapat jalan keluarnya, maka itu yang dikatakan Ibu Sri Mulyani adalah akan sulit bagi kita, karena kalau terjadi inflasi, negara yang akan babak belur teman-teman. Babak belur dalam arti akan susah negara tersebut, dan yang menderita itu rakyat. Nah, itulah sebabnya Picoin ini tidak akan bisa disetujui sebagai alat tukar. Karena itu salah satunya adalah bagaimana supply-nya itu bisa terkontrol, bagaimana menekan inflasi. Nah, kalau sebagai aset kripto tidak ada masalah, karena yang namanya aset kan punya nilai. Nah, nilai itulah yang diperdagangkan. Bisa naik, bisa turun. Itulah yang namanya aset kripto. Dan kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, pemerintah di situ menegaskan bahwa di dalam pasal 33 ayat 1, teman-teman baca, menyatakan bahwa setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Jadi apapun transaksi Anda yang mempunyai tujuan untuk pembayaran menggunakan uang, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang. Jadi semua itu harus menggunakan rupiah. Transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda sebanyak 200 juta rupiah. Jadi ketika kamu tidak menggunakan rupiah
yang sudah nyata-nyatanya bahwa salah satu kedaulatan negara Republik Indonesia itu adalah rupiah, maka kamu akan bisa masuk penjara 1 tahun dan denda 200 juta rupiah. Lalu bagaimana nasib Pi Network di Indonesia? Selalu saya katakan bahwa untuk di Indonesia sendiri, Pi Network itu hanya akan menjadi aset kripto. Tapi kan Pi Network sudah membuat utilities project-project seperti Pitoko itu sudah ada di hackathon-nya. Saat ini sudah ada project-nya. Bagaimana kalau ketika open mainnet kita bisa membeli barang di situ? Nah, teman-teman, saya mau katakan begini. Secara project itu tidak ada masalah. Yang bermasalah saat ini adalah regulasi. Dan teman-teman ini harus memahami bahwa yang namanya regulasi, kita tidak boleh melawan undang-undang. Ada yang katakan begini, tapi kan banyak juga undang-undang itu, Bang, tidak diterapkan kok. Masih banyak yang melanggar undang-undang. Ya itu oknum. Tetapi bukan secara legalitas dari undang-undang tersebut. Nah, kalau Anda memaksakan diri untuk Pitoko tersebut, nantinya bisa beli barang di situ, satu saat nanti itu akan tercium oleh pemerintah. Dan bisa saja nanti Pitoko tersebut itu akan diblokir oleh pemerintah pusat. Teman-teman percaya sama saya, pasti akan diblokir. Apalagi di situ kalau sudah ada pembelian seperti mobil, handphone, yang harusnya kita menggunakan rupiah. Seperti sudah pernah saya katakan bahwa kalau kita menguangkan dulu, memfiatkan Picoin ini lalu membeli di Pitoko, itu it's okay, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita menggunakan Picoin ke Pitoko, itu yang akan menjadi masalah. Kalau mungkin hanya saya dengan teman-teman, contoh saya punya 1 Bitcoin, lalu saya mau beli mobil itu harga 300 juta, saya beli saja pakai Bitcoin ya, karena uang saya ada di Bitcoin. Itu tidak masalah, hanya peer-to-peer, hanya saya sama dia yang tahu. Tetapi kalau mau berlaku secara nasional dari Sabang sampai Merauke, nah itulah yang akan menjadi bumerang bagi teman-teman semua. Di sini saya bukan membenci Pi Network atau mengatakan bahwa karena abang nyinyir Pi Network ini kok abang tidak suka sampai abang katakan demikian. Lah, saya mengatakan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Jangan nanti ketika hal itu terjadi, ketika ditutup websitenya dan nanti banyak yang kena pidana, lalu ada yang saya kok tidak baca undang-undang, padahal sebenarnya di YouTube sudah banyak untuk menginfokan bahwa yang hanya berlaku, yang hanya bisa menjadi alat tukar itu atau pembayaran adalah rupiah. Apapun yang kalian katakan, seperti yang dikatakan bahwa ini kan Pi Network ini barter. Tidak ada istilah barter kalau itu kalian namakan uang. Uang itu untuk pembayaran, barter itu beda, teman-teman. Itu sebabnya kalian harus pahami konsep barter agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerjemahkan apa itu barter, apa itu pembayaran. Nah, teman-teman, di sini jelas ya, pemerintah, presiden, DPR dan semuanya sudah membuat undang-undang ini untuk kita patuhi. Dan kalau melanggar, artinya kita melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak di TV yang kita lihat, ada yang membangun kerajaan-kerajaan itu akhirnya ditangkap kan, karena memang menyalahi aturan, menyalahi undang-undang, apalagi ini masalah pembayaran. Nah, itu teman-teman ya harus pahami di sini agar teman-teman tidak salah melangkah. Jangan nanti sudah ada yang ditangkap baru teman-teman katakan, wah kami tidak tahu tentang undang-undang, kami masih awam. Akhirnya alasan-alasan seperti itu yang dikeluarkan. Padahal sebenarnya teman-teman sudah tahu. Harus dipahami di sini bahwa yang menjadi alat pembayaran itu hanya rupiah. Dan sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 33 Ayat 1 bahwa akan diberikan sanksi 1 tahun dan juga denda 200 juta ketika kalian tidak menggunakan rupiah. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Thank you.